Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Firna Nurfadila, mahasiswa dari D3 Keperawatan Untirta. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien luka bakar. Hasil pengkajian yaitu Nyonya N berusia 30 tahun, berjenis kelamin perempuan dan diagnosanya luka bakar. Keluhan utamanya itu pasien mengatakan nyeri /pada muka dan tangannya. Setelah itu, pada saat dikaji pemeriksaan fisik, yang pertama ada tekanan darah 110/80 mmHg, pernapasannya 20 kali per menit, nadinya 113 kali per menit, dan suhunya 37 derajat Celcius. Selanjutnya, pemeriksaan sistematika per sistem, yaitu sistem integumen. Pada saat diinspeksi, warna kulit kemerahan dan terdapat blister. Pada luas luka bakarnya itu dengan rule of 9, muka 4,5% dan lengan bernilai 18%. Pada saat dipalpasi tidak ada edema. Selanjutnya, setelah itu terdapat masalah keperawatannya dengan yang pertama nyeri akut berhubungan dengan saraf terbuka, kesembuhan luka, dan penanganan luka bakar. Yang kedua ada gangguan integritas kulit yang berhubungan dengan luka bakar. Dengan didapatkan data, yang pertama pasien mengatakan nyeri, DO-nya pasien tampak meringis kesakitan, dan skala nyerinya 8. Yang kedua, DO-nya terdapat luka bakar pada daerah muka dan tangan, adanya blister dan warna kemerahan. Selanjutnya, setelah mendapatkan data, tujuannya itu dalam nyeri akut, tingkat nyeri, yaitu di mana kemampuan menuntaskan aktivitas dan skala nyerinya berkurang 1-3, wajah dan posisi tubuh tampak rileks. Dan intervensinya atau psikinya itu dengan manajemen nyeri. Yang pertama ada identifikasi skala nyeri, identifikasi lokal karakteristik, durasi dan frekuensi dan intensitas nyeri. Yang ketiga ada fasilitas istirahat dan tidur. Yang keempat ada berikan teknik farmakologi, yaitu dengan cara berkolaborasi dengan dokter pemberian obat analgetik dan atau berikan teknik dan farmakologi, yaitu dengan teknik relaksasi napas dalam atau dengan distraksi pada pasien. Dan pada masalah keperawatan yang kedua yaitu gangguan integritas kulit, dengan tujuannya atau SLKI-nya agar integritas kulit dan jaringan atau kerusakan jaringannya menurun, kerusakan lapisan kulitnya menurun, dan tidak adanya kemerahan. Pada intervensinya itu, yang pertama ada observasi, di mana observasi itu ada identifikasi penyebab gangguan integritas kulit, misalnya penurunan mobilisasi, penurunan kelembaban, serta edukasinya untuk anjurkan minum air yang cukup dan anjurkan meningkatkan asupan nutrisi kepada pasien. Dari kasus tersebut, tindakan keperawatan itu yang dilakukan kepada pasien dengan pasien mengeluh nyeri yang sangat dengan mengeluh nyeri kesakitan, skala nyerinya 8, maka di sini dengan melakukan manajemen nyerinya dengan cara berkolaborasi dengan dokter, dengan cara farmakologi, pemberian obat kepada pasien luka bakar. Selanjutnya ada SOP-nya, SOP injeksi medikasi intravena melalui selang infus. Di sini ada pemberian obat dengan cara pengertiannya itu pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam pembuluh darah dengan menggunakan spuit. Tujuannya pemberian obat pada klien dengan keadaan darurat yang memerlukan reaksi cepat. Dan selanjutnya ada menyebutkan macam areanya itu pada lengan, ada vena medium cubiti, ada cephalika, ada basilika. Dan pada tungkai ada vena saphenous, pada leher ada vena jugularis, dan pada kepala ada vena ventralis dan temporalis. Pada mata kaki itu ada vena dorsal pedis. Menyebutkan macam injeksinya itu ada pemberian intravena secara langsung ataupun pemberian intravena secara tidak langsung per infus atau per pelabot.
mengidentifikasi indikasi atau rasionalnya itu mengkonfirmasi identitas klien. Yang kedua, menetapkan kebutuhan untuk pemberian medikasi, mengidentifikasi waktu yang tepat untuk pemberian medikasi, dan mengumpulkan peralatan. Yang pertama, ada medikasi atau obat yang sesuai dengan advice dokter. Yang kedua, ada handscoon. Yang ketiga, ada spuit. Yang kedua, ada kapas alkohol. Ada perlak pengalas. Ada baki suntik. Ada kasa steril atau bila diperlukan. Terus ada bengkok atau tempat sampah medis. Selanjutnya ada komunikasi terapeutik, yaitu memulai komunikasi dengan perkenalan diri perawat dan klarifikasi kebutuhan dan masalah klien. Mengklarifikasi pengetahuan klien dan memberikan pendidikan kesehatan, perlukan atau tujuan pemberian obat. Menjelaskan langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu tahap kerja. Pertama, mencuci tangan, siapkan obat dengan prinsip 7B, pasang perlak, memakai handscoon, memastikan tidak ada gelembung udara pada spuit, bersihkan area pada penusukan dengan kapas alkohol dengan teknik sirkuler dengan diameter 5 cm. Terus setelah itu mengklaim cairan infus, menusukkan jarum ke dalam karet selang infus atau bolus dengan tangan yang dominan. Selanjutnya memasukkan obat perlahan-lahan ke dalam vena dengan kecepatan maksimal. Selanjutnya menarik jarum keluar setelah obat dimasukkan. Setelah itu periksa kecepatan tetesan cairan infus. Tahap terminasinya yaitu membuang peralatan yang sudah dipakai pada tempat sampah, mencuci tangan, dan mendokumentasikan hasil tindakannya. Yang terakhir itu ada menghitung cairan infus dengan rumus Baxter, 4 ml dikali berat badan kilogram dikali persen luas luka bakar, 4 dikali 60 kg kali 22,5%. Hasilnya 5.400 per 24 jam. Apabila dilakukan tahap pemberian cairan itu 8 jam pertama, setengah dari kebutuhan cairannya itu setengah kali 5.400, hasilnya 2.700 ml per 8 jam. 16 jam kedua berikutnya setengah sisa kebutuhan cairan, setengah dikali 5,4.000 sama dengan 2.700 ml per 16 jam. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.